Seperti yang teman-teman baca pada judul, di sini kita akan mencari tahu siapakah sosok di balik nama besar Zulkarnain. Saat ini, banyak orang yang mengait-ngaitkan Zulkarnain adalah Alexander the Great, seorang raja penguasa dari Makedonia. Makanya sering kita mendengar istilah Iskandar Zulkarnain. Istilah Iskandar Zulkarnain yang terkenal saat ini bermula dalam tulisan sebuah buku berbahasa Arab Al-Munjid yang berasal dari Libanon. Ya, bisa disimpulkan jika ditulis di dalam bahasa Arab akan menjadi Iskandar. Namun dalam bahasa modern dia akan menjadi Alexander. Sama seperti penyebutan Iskandaria menjadi Alexandria. Dan jika kita mengetikkan kata Iskandar Zulkarnain di Google, maka akan banyak muncul artikel mengenai Raja Alexander yang dikait-kaitkan dengan nama besar Zulkarnain. Itu bukan berarti mereka salah membaca sejarah ya teman-teman. Tapi di sini kita akan coba berpikir lebih luas mengenai sosok di balik nama besar Zulkarnain ini. Tapi sebenarnya ada satu sosok raja lagi yang bisa diadu argumennya tentang itu. Dia adalah Cyrus the Great, seorang raja dari daerah Persia. Nah, buat teman-teman yang tidak mau mengganti bahwasanya Zulkarnain adalah fix Alexander the Great, silakan skip video ini. Karena di sini kita akan mengadu latar belakang antara dua raja besar ini, kira-kira siapakah yang cocok menjadi Zulkarnain. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Raja Agung di balik nama Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkarnain adalah seorang tokoh yang terdapat di kitab suci agama-agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan Zulkarnain bukanlah sebuah nama, melainkan julukan. Dia yang memiliki dua tanduk. Dua tanduk di sini bukanlah makna sebenarnya. Ya, artinya bukan di kepalanya ada dua tanduk, tapi dia telah menaklukkan dua wilayah besar. Diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain adalah seorang raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mempermudah jalan apa saja yang Zulkarnain kehendaki. Peristiwa terbesar yang dikisahkan di Al-Quran tentang Zulkarnain ini bukanlah mengenai penjelajahannya, namun dia pernah membuat tembok besi di antara dua buah gunung untuk mengurung dua kabilah makhluk yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj, atau dalam bahasa universalnya Gog and Magog. Luar biasa memang Zulkarnain ini teman-teman. Kisahnya ketika membuat tembok besi itu sampai diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Meskipun terjadi khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, ada pula yang mengatakan dia hanyalah seorang raja yang agung. Namun pendapat yang lebih kuat adalah Zulkarnain adalah seorang raja penguasa dunia yang soleh. Dan apakah yang dimaksud dengan para ahli sejarah ini cocok kalau raja penguasa dunia yang soleh atau Zulkarnain ini adalah Alexander the Great dari Makedonia? Jika kita berbicara mengenai sosok Raja Agung Zulkarnain, pasti hal yang akan berkaitan dengan itu adalah sosok Ya'juj dan Ma'juj. Ada banyak sekali dongeng-dongeng yang berubah-ubah dan dibumbui sehingga memunculkan stigma yang mengatakan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu adalah monster yang tinggal di wilayah pegunungan. Bahkan ada pula riwayat yang bilang mereka tinggal di Antartika. Tapi sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman. Nabi SAW sewaktu-waktu pernah bersabda di dalam salah satu hadis yang menyebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj kalau mereka berasal dari Bani Adam. Artinya mereka sama seperti kita. Mereka juga dari golongan manusia, hanya sifatnya saja yang lebih barbar. Teman-temanku seiman, jika kita ingin mengetahui siapakah Zulkarnain, kita harus kembali ke awal zaman peradaban manusia. Karena sesuai hadis Nabi SAW tadi, kalau Ya'juj dan Ma'juj atau Gog and Magog ini merupakan Bani Adam atau keturunan Adam. Di sini kita akan mengurutkan sejarah tentang keturunan dari Gog and Magog ini. Dimulai dari bumi masih kosong dari peradaban manusia, yaitu ketika di zaman pasca banjir Nabi Nuh alaihissalam. Karena seluruh manusia di dunia ini merupakan keturunan dari tiga anak Nabi Nuh ini, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Maka dari keturunan manakah Gog and Magog ini? Di dalam kitab-kitab Abrahamik, Nabi Nuh ini adalah orang yang mengawali peradaban kedua setelah peradaban Nabi Adam musnah.
Jadi, yang selamat hanyalah orang yang ikut di dalam kapal Nabi Nuh. Kemudian di dalam riwayat disebutkan, hanya ketiga anak Nabi Nuh ini saja yang menghasilkan keturunan. Maka dari merekalah tercipta bangsa-bangsa manusia di seluruh muka bumi yang ada seperti sekarang ini. Sam bin Nuh alaihissalam merupakan bapak dari keturunan ras Semitik yang hidupnya di sekitaran Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah. Yang kedua ada Ham bin Nuh alaihissalam. Ham adalah bapak moyangnya orang-orang yang hidup di wilayah Irak, Palestina, dan Afrika Utara yang biasa disebut dengan bangsa Hamitik. Dan yang ketiga adalah Yafet. Ini adalah bapak dari keturunan Yafitik yang hidup di sekitaran Laut Hitam, Eropa Timur, dan di wilayah pegunungan Altai, Mongolia. Kita tidak akan menjelaskan semua turunan dari anak Sam, Ham, dan Yafit itu, karena nanti durasi videonya akan semakin panjang. Jadi singkatnya, orang-orang Arab keturunannya Sam, orang-orang Afrika keturunan Ham bin Nuh. Kalau orang-orang Eropa, maka semuanya bermuara ke Yafet. Jadi dulu ketika banjir surut, kapal Nabi Nuh terdampar di daerah Mesopotamia. Kemudian Nabi Nuh ini membagi wilayah-wilayah bumi ini kepada ketiga anaknya itu. Kemudian dibagi lagi kepada cucu-cucunya Nabi Nuh alaihissalam ini. Nah, ketiga anak Nabi Nuh yang menjadi bapak semua bangsa di dunia ini pernah didoakan Nabi Nuh alaihissalam. Sam didoakan agar keturunannya nanti akan banyak menjadi nabi dan rasul. Makanya banyak nabi dan rasul berasal dari ras Semitik, termasuk juga nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Yafet didoakan supaya anak keturunannya menjadi raja-raja penguasa, yang akhirnya banyak raja-raja yang pernah berkuasa pada masa lalu berasal dari jalur keturunan Yafet bin Nuh. Dan yang terakhir Ham bin Nuh didoakan agar keturunan-keturunannya supaya membantu kedua kakaknya yaitu Sam dan Yafet, yang akhirnya orang-orang Afrika banyak yang menjadi budak pada masa lalu. Dan seperti yang kita tahu, ada banyak dulu orang-orang Afrika yang dijual sebagai budak. Ya, walaupun tidak semuanya menjadi budak, ada juga beberapa raja-raja dari Afrika yang terkenal seperti Raja Habasyah atau Asamah ibn Afjur, atau raja yang terkenal kaya raya dari kerajaan Mali yang bernama Mansa Musa. Ada sebuah riwayat dari Ka'ab al-Akbar. Setelah Nabi Nuh sudah sangat tua dan mendekati ajalnya, ada yang nama istilahnya adalah malam munajat. Jadi di malam itu, apapun yang didoakan Nabi Nuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh pun mengundang ketiga anaknya itu supaya datang pada malam itu untuk doa bersama. Jadi hanya kedua anaknya saja yang hadir, yaitu Sam dan Ham. Entah sedang sibuk atau ada perkara lain yang lebih penting, Yafet menolak untuk hadir. Dan ini membuat Nabi Nuh menjadi marah sehingga Nuh menyumpahi Yafet di malam munajat itu, yang dimana semua doa-doa dari Nabi Nuh diijabah semuanya. Nabi Nuh menyumpahkan, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafet sebagai makhluk terjelek." Artinya bahwa nanti akan lahir seburuk-buruknya manusia dari keturunan Yafet. Terlepas dari benar atau tidaknya riwayat dari Ka'ab al-Akbar ini, yang notabene dia tadinya seorang pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ada yang menarik nih teman-teman, dan ini mungkin bisa cocok sama riwayat Ka'ab al-Akbar tadi. Di dalam riwayat Imam At-Tabari, Yafet bin Nuh ini memiliki 7 orang anak, yaitu Gomer, Magog, Tiras, Yawan, Mesech, Tubal, dan Madai. Ada 2 nama anak Yafet bin Nuh yang mungkin familiar bagi kita, yaitu Gomer dan Magog. Dan mungkin Gomer dan Magog adalah moyang dari Ya'juj dan Ma'juj, karena secara bahasa memiliki kemiripan. Gomer dan Magog menjadi Gog and Magog, atau Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau berdasarkan pembagian wilayah, kita bisa lihat di peta ini kalau Gomer itu tinggal di wilayah daerah Romania, sedangkan kalau Magog itu tinggal di daerah Georgia. Kalau dilihat dari bangsa keturunan dari keduanya, Gomer ini merupakan bapak dari bangsa-bangsa Jerman, yang juga merupakan bapak dari bangsa Ashkenazi Jews, atau yang disebut dengan Yahudi Eropa. Artinya, mereka itu Yahudi, tapi bukan Yahudinya Israel atau Yahudi Semitik. Kemudian bangsa turunan dari Magog adalah bangsa-bangsa Turk. Mereka adalah orang-orang Siberia, Georgia, Kazakhstan, dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Ini pernah kita bahas di video beberapa waktu lalu tentang kira-kira di mana letak tembok Gog and Magog ini. Dan di dalam beberapa riwayat itu kemungkinan ada di daerah Georgia. Teman-teman bisa nonton di link ini untuk lebih jelasnya. Pada intinya adalah Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang tinggal tidak jauh dari daerah yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kalau dilihat dari letak kerajaan Alexander the Great, letak kerajaan Makedonia kuno berada di bagian timur laut semenanjung Yunani. Sedangkan kerajaan Cyrus the Great itu jelas berada di daerah yang dekat di pembagian wilayah si Gomer dan Magog tadi. Di sini kita akan membandingkan antara kedua raja besar ini. Yang pertama kita mulai dari Cyrus the Great. Selain di Al-Quran, nama Zulkarnain pernah disebutkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Di dalam Daniel 8:20 tertulis, "The two horn ram that you saw represent the king of Media and Persia." Maksudnya adalah julukan si dua tanduk yang dimaksud adalah representasi dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Media dan Persia. Dan ini sinkron dengan apa yang ahli tafsir Muslim utarakan. Nah, kalau memang Zulkarnain atau dua tanduk di sini adalah kata dari makna sebenarnya, gak perlu jauh-jauh mencari, berarti Zulkarnain adalah seorang Viking. Seperti yang sering kita lihat di gambar-gambar prajurit Viking, ada semacam tanduk yang menempel pada helm perang mereka. Nah, menurut kitab yang ditulis Nabi Daniel, Zulkarnain adalah penakluk dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Media dan Persia. Kalau kita lihat kerajaan Alexander the Great, letaknya ada di semenanjung Yunani. Sementara itu kalau Cyrus the Great, letak kerajaannya ya ada di Persia. Dan ini sesuai dengan daerah Gomer dan Magog tadi. Jadi bisa sangat mungkin kalau tulisan Nabi Daniel itu merujuk pada Cyrus the Great. Dan teori tentang Zulkarnain adalah Cyrus the Great adalah hal yang mungkin atau lebih masuk akal. Teman-temanku seiman, kemudian di dalam naskah-naskah kuno yang isinya menceritakan tentang Cyrus the Great, di sana akan tertulis bahwa Raja Cyrus adalah seorang yang menganut monoteisme. Artinya ia hanya menyembah hanya kepada satu Tuhan saja. Tapi sangat berbeda dengan Raja Alexander. Karena Alexander adalah seorang yang menganut paganisme. Artinya dia menyembah banyak dewa, bukan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kalau kita kembali lagi ke surat Al-Kahfi, Zulkarnain ini diceritakan adalah seorang raja yang dipermudah oleh Allah atas segala sesuatu. Tentunya tidak mungkin kalau Zulkarnain adalah orang yang fasik atau orang yang menyembah banyak dewa. Pasti dia berasal dari golongan orang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman, banyak manuskrip-manuskrip juga yang tertulis bahwasanya Raja Alexander adalah seorang homoseksual. Dan mustahil kalau orang yang beriman punya kelainan seperti itu. Pasti dia akan sesuai dengan kodratnya. Laki-laki pasangannya perempuan. Tapi Raja Alexander hanya tertarik kepada laki-laki saja. Dan selain homoseksual, Raja Alexander juga terkenal sangat brutal dan sangat keji kepada musuh-musuhnya. Ya, pada intinya Alexander bukanlah mencerminkan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, hal-hal itu tidak ditemukan di Raja Cyrus. Sejarah singkatnya, Cyrus the Great adalah orang Persia yang menganut agama monoteistik tertua di dunia. Agama itu bernama Zoroastrianisme, atau dengan nama lain adalah agama Majusi kuno. Agama Zoroaster ini lahir sejak tahun 1500-an sebelum Masehi dengan nabinya yang bernama Zarathustra. Mereka menyembah satu Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Dan Tuhan itu mereka sebut dengan Ahura Mazda. Nah, ini bukanlah agama Majusi seperti era modern sekarang ini ya teman-teman. Karena Majusi zaman Cyrus dan Majusi zaman sekarang ini merupakan dua agama yang berbeda. Kalau zaman Cyrus, agamanya hanya menyembah satu Allah sebagai Tuhan tunggal mereka. Dan seiring perubahan zaman, agama Majusi ini mengalami modifikasi ekstrim hingga berubah menjadi agama yang menyembah api. Di dalam sejarah yang tertulis, Cyrus the Great adalah seorang raja yang bijaksana. Dia tidak membunuh lawan-lawannya seperti Alexander, kecuali dalam kondisi terpaksa. Bahkan ada di satu catatan sejarah, Cyrus the Great adalah raja yang membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan untuk dipulangkan ke tanah kelahirannya. Dan menariknya di sini,
Ketika kaum Yahudi ini diselamatkan, Raja Cyrus tidak memaksa kaum Yahudi untuk masuk ke agama Zoroaster. Karena Raja Cyrus tahu kalau agama itu hanya mencakup lokalan saja, atau misalnya di setiap daerah yang satu dengan yang lain maka agamanya akan berbeda. Jadi berbeda dengan agama Islam yang untuk seluruh dunia. Di dalam sebuah prasasti yang berasal dari kerajaan Persia kuno, fragmen prasasti itu dinamakan Cyrus Cylinder. Di sana dituliskan bagaimana cara menjadi seorang raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Isi dari prasasti itu sekarang banyak menjadi pedoman presiden-presiden dunia. Salah satunya adalah Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat pada abad ke-17. Dia adalah orang yang diketahui sangat menyukai konsep Cyrus Cylinder. Raja Alexander tidak cocok jika menjadi Zulkarnain. Dia brutal, keji, penyembah banyak dewa, dan seorang homoseksual. Sementara itu, Cyrus the Great adalah orang baik, soleh, dicintai rakyatnya, dan tempat tinggalnya dekat dengan Gog and Magog. Jadi besar kemungkinan kalau sosok raja di balik nama besar Zulkarnain adalah Cyrus the Great dari Persia. Bagaimana menurut teman-teman? Zulkarnain ini Alexander atau Cyrus? Atau malahan bukan keduanya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Raja Agung di balik nama Zulkarnain. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.